Sebelum masuk, kita perkenalkan anggota terlebih dahulu ya. Halo, nama saya Fatia Dilasawa dari absen 14. Saya Anggisa Fitri dari absen 5. Saya Dwi Oktavia Prita dari absen 11. Saya Putri Magdalena dari absen 26. Saya Walunisa Wujana dari absen 7. Saya Amelia Ramadhani dari absen 3. Ganti Harto dari absen 23. Saya Laura Mary Andriani dari absen 2. Saya Andrea Mutiaraji dari absen 4. Saya Wina Rahmadani dari absen 35. Saya Muhammad Pasya dari absen 22. Dan saya Nisa Sera Rahayu dari absen 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan observasi di Museum Satria Mandala, Jalan Gatot Subroto. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita udah beli tiket nih. Sekarang kita udah sampai di Museum Satria Mandala. Di sini ada apa aja tuh, Mer? Ayo kita explore. Nah, saat kita sudah memasuki Satria Mandala, kita akan disambut oleh berbagai macam kendaraan di kaki ini dan banyak juga senjata-senjata yang dulu para tentara Indonesia itu pakai untuk melawan penjajah. Penasaran nggak sih teman-teman? Let's go. Nah teman-teman, selanjutnya kita bakal oleh kapal Republik Indonesia yang bernama Bajak Tutul. Merupakan salah satu dari 8 kapal cepat torpedo kelas Jaguar yang dibeli oleh Jatinegara pada tahun 1940-an. Kapal ini menjadi terkenal karena perannya dalam pertempuran Laut Aruh pada 15 Januari 1942 yang merupakan bagian dari operasi Trindora untuk membebaskan Hindia Barat dan Belanda. Nah, di sini kapal ini mempunyai panjang sekitar 42,6 meter dan lebarnya 7,1 meter dan memiliki berat benangan yaitu sekitar 183,4 ton dan memiliki kecepatan standarnya yaitu 4,2 ton. Nah, selanjutnya di depan Museum Satria Mandala ini terdapat meriam 25 powder yang digunakan pada saat Perang Dunia Kedua loh. Terus kenapa ada di sini ya? Ternyata meriam ini ditinggalkan oleh suku di daerah Aceh. Dan meriam ini berasal dari negara Inggris yang memiliki kaliber 88 mm serta berat yang 1.800 kg. Selanjutnya, di depan Museum Satria Mandala juga terdapat pesawat Skyhawk yang dibuat oleh USI dan dirancang oleh Idi Heinemann. Pesawat ini bernama Sprinter yang biasa dipergunakan untuk tugas operasi ground attack. Lalu selanjutnya di sini ada Broco. Pesawat Broco adalah pesawat ringan serbaguna yang digunakan oleh TNI Angkatan Laut untuk berbagai misi. Nah, pesawat ini merupakan varian yang lebih canggih dari Opi-10 Broco yang awalnya dikembang oleh Captain America Rockwell pada 1960 untuk keperluan militer Asia Amerika. Opi-10 Broco memiliki desain sayap tinggi dan dapat tetap dengan simpanan rendah yang membuatnya efektif mengisi pengawasan dan serangan area yang sulit dijangkau. Pesawat ini juga dilengkapi dengan kemampuan bom berbagai jenis senjata, roket, dan senjata mesin dan senjata lainnya. Kemudian dari OP-10 merupakan kemampuannya untuk beroperasi di lapangan udara yang terbatas, termasuk dari kapal induk atau landasan parkir yang pendek. Nah, Museum Satria Mandala ini diresmikan pada tahun 1972 oleh Presiden kita yaitu Pak Soeharto. Dan museum ini awalnya merupakan rumah dari Presiden Indonesia yaitu Pak Soekarno yang bernama Ratna Dewi Soekarno. Museum ini ditemukan berbagai koleksi peralatan perang di Indonesia dari masa lampau hingga modern seperti koleksi ranjau, rudal, torpedo, tank, meriam, bahkan helikopter dan pesawat terbang. Ini ada informasi yang ditulis oleh Soekarno yang ditulis dari bangsa Indonesia dan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dengan dan semua yang tingkat dan
Di sini ditulis pada Jakarta hari 17 bulan 8 tahun ini dan atas nama bangsa Indonesia. Kemudian di sini ada tulisan Latinnya. Di sini ada foto Presiden Republik Indonesia. Yang pertama di situ ada Soekarno, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang presiden satunya adalah Prabowo Subianto. Dan di sini ada nama-nama wakil presiden dari masa ke masa. Wakil presiden yang pertama yaitu ada Mohatta, yang kedua ada Sri Sultan Hamengkubuwono, yang ketiga ada Adam Malik, yang keempat ada Umar Wirahadikusuma, yang kelima ada Sudarmono, yang keenam ada Sri Sutrisno, yang ketujuh ada B.J. Habibie, yang kedelapan ada Megawati, yang kesembilan ada Hamzah Ais, yang ke-10 ada M. Yusuf Malia, yang ke-11 ada Suediono, yang ke-12 ada M. Yusuf Kalia, yang ke-13 ada Maruf Amin, yang ke-14 ada Gibran Rakabuming Raka. Dan sekarang saya berada di ruang Panji. Di ruang Panji ini yang merupakan jantung Museum Satria Mandala, terpasang panji dan simbol pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara. Di ruang ini masih ada panji dan simbol Polri, karena Polri dulu bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebelum menjadi lembaga terpisah dari ABRI pada tahun 2000. Nah, di sini ada lambang-lambangnya. Ras sewa utama, Swabaya kaca, jadi lambang TNI Angkatan Darat, laut, Jalan Vekadaya Murni, Kaci. Nah, di sini ada bendera dari lambang-lambang tersebut. Ada Sewa pertama, ada Swabaya Paksa, terus ada Jatuh Dharma Meka Karma, terus juga ada Veva Jaya Mahe, dan juga ada Kartika Eka Paksa. Di sini ada foto Ibu Johanna Sunarti Nasution dan Ibu Tian Soeharto menyambut kedatangan sukarelawan Irian Darat di Pelabuhan Tanjung Priok 15 Februari 1963. Dan di bawah sini ada foto Jenderal TNI A.H. Nasution pada waktu pembukaan pameran foto Komando Mandala di Jakarta 14 November 1962. Dan lanjut ke sebelah sini ada foto Jenderal TNI A.H. Nasution menyempatkan tanda sukarelawan Trikora, dan di bawahnya ini juga ada fotonya sama lanjut. Di sini ada foto upacara pelantikan Kolonel A.H. Nasution sebagai Wakil Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia oleh Menteri Pertahanan D.S. Muhammad Hatta 13 Mei 1948. Dan di bawahnya ada foto pelantikan Kolonel A.H. Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat 7 November 1955. Lanjut di sampingnya ada foto Jenderal TNI A.H. Nasution bersama pejabat-pejabat militer dan sipil serta tokoh masyarakat sedang mendengarkan pidato Presiden tentang Dekret Presiden 5 Juli 1959 di Istana Negara. Dan di bawahnya ada Jenderal TNI A.H. Nasution saat memasuki Taman Makam Pahlawan Menaikkan dalam acara pengumuman suci 10 November 1962. Nah, di sini ada gambar foto pada saat Jenderal TNI A.H. Nasution bersama Presiden Soekarno dapat peringatan hari ini divisi di Diponegoro pada tanggal 2 November 1958. Dan di sini ada foto pada saat di Taman Nasional KSAD Jenderal TNI A.H. Nasution sedang melakukan Komandan Batalion Garuda 2 Letkol Sultan Gautama Purwanegara di Jakarta 9 September 1962. Ada Presiden Soekarno sedang melantik kenaikan pangkat Kolonel A.H. Nasution menjadi Jenderal Mayor pada tanggal 7 November 1956.
Nah, di sini ada foto pada saat Letnan Jenderal TNI Ahmad Nasution mendampingi Presiden Soekarno dalam rangka serah terima jabatan perguruan di Semarang pada tanggal 20 Agustus 1998. Nah, di bawahnya itu ada foto pada saat Jenderal Mayor Ahmad Nasution menghadiri pesertaan Musyawarah Nasional di Yogyakarta pada tanggal 12 September 1997. Nah, di sini ada Jenderal TNI Ahmad Nasution di masa Kostrad sedang dirawat kakinya yang cedera sewaktu meloloskan diri dari saat diberikan Oktober 1945. Nah, di bawahnya ini ada foto pada saat Jenderal TNI Ahmad Nasution memberikan penghormatan terakhir pada upacara pemberangkatan jenazah para pahlawan revolusi di Markas Besar Angkatan Darat Jalan Merdeka Utara Jakarta 5 Oktober 1965. Nah, di sini yang paling bawah ada foto pada saat Jenderal TNI Ahmad Nasution dalam upacara pemberangkatan jenazah para pahlawan revolusi untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Senjata 5 Oktober 1965. Nah, dan selanjutnya di sini ada foto Presiden Soeharto bersama Jenderal Purn Ahmad Nasution seusai penganugerahan Jenderal Besar TNI di Istana Merdeka pada tahun 1997. Nah, di sini selanjutnya ada fotonya. Ini fotonya. Nah, dan di sini ada foto penyerahan pusara Ade Irma Suryani Nasution oleh pejabat Presiden Jenderal TNI Soeharto kepada Jenderal TNI Ahmad Nasution. Nah, selanjutnya ini ada yang foto ini ada Ketua MPRS Jenderal TNI Ahmad Nasution melantik Jenderal TNI Soeharto menjadi pejabat Presiden pada tahun 12 Maret 1967. Nah, dan di sini ada foto Jenderal Besar TNI Ahmad Nasution bersama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Wismoyo Aris Munandar menghadiri acara parade dan defile HUT Kodam 3 atau Siliwangi di Stadion Siliwangi, Bandung pada tahun 2 Mei 1994. Nah, dan di sini ada foto kedatangan Wakil Panglima atau Kesap Jenderal TNI Ahmad Nasution dalam rangka memperingati Hari Pahlawan di Makassar pada tahun 10 November 1962. Nah, dan selanjutnya ada foto Wakil Panglima atau Kasat Jenderal TNI Ahmad Nasution menerima penghormatan dalam upacara peringatan Hari Pahlawan di Makassar pada tahun 10 November 1962. Nah, dan foto yang terakhir ini ada pelantikan Jenderal TNI Ahmad Nasution sebagai Ketua MPRS di Jakarta pada tahun 22 Juni 1966. Nah, di sini selanjutnya ada demokrasi dan idealisme. Kalau kita bisa kita akan menunjukkan adanya Jenderal Abdul Haris Nasution dan ini satu madanya. Dan kita bisa lagi melihat seragam pakaian Abdul Haris Nasution dan besar ini. Sini ada satu marga dan isi. Baik. Ruangan selanjutnya di sini terdapat pejabat adalah ada kelasnya bisa dilihat lebih. Ini juga ada patung dari Presiden Soeharto. Dan di sini ada karya-karya buku dari Presiden Soeharto yang diciptakan oleh Presiden Soeharto. Dari sini ada pakaian yang dipakai oleh Presiden Soeharto. Kan di sini ada miniatur yang pertama ini miniatur pada saat pertempuran 5 hari di Semarang, dan yang di sebelahnya itu ada miniatur dapur umum dalam perang kemerdekaan
perjuangan yang menegakkan kemerdekaan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, dan perjuangan itu tidak semata-mata berada di garis depan. Kaum wanita yang berada di garis belakang pun secara aktif mendirikan dapur-dapur umum untuk kepentingan pasukan di garis depan. Oke, kita lanjut ke miniatur selanjutnya. Di sini ada miniatur pada saat pertempuran Ambarawa tanggal 12 sampai 15 Desember 1945. Nah, di seberangnya itu ada miniatur Badan Keamanan Rakyat. Bisa dilihat. Dan terus di sebelah ini ada juga miniatur tentang pengumuman proklamasi RI di Medan pada tanggal 6 Oktober 1945. Baik, di sebelahnya juga ada miniatur pada saat Bandung Lautan Api tanggal 24 Maret 1945. Bisa dilihat teman-teman. Nah, di sebelah saya ini juga, di sebelahnya ini juga ada miniatur tentang operasi lintas laut dari Banyuwangi hingga ke Bali. Nah, dan di sini ada foto-foto yang melaksanakan tugas-tugas internasional. Nah, lanjut. Di sini ada foto-foto pelaksanaan fungsi sosial politik ASRI. ABRI. Nah, di sini ada foto-fotonya. Nah, selanjutnya di sini juga ada foto-foto tentang peran serta ABRI di luar bidang HAMKAM. Lalu selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tokoh dari Letnan Jenderal Urip Sumoharjo. Urip Sumoharjo dilahirkan di Kerajaan Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 22 Februari 1863. Memulai karir militernya pada tahun 1910 dengan mengikuti pendidikan militer Belanda pada Sekolah Perwira Inlandse Officier di Jatinegara. Kemudian ia dilantik sebagai perwira Koninklijke Nederlands Indische Leger atau KNIL dengan pangkat Danglih 2. Lalu di sini ada foto-foto dokumentasi dari Letnan Jenderal Urip Sumoharjo. Lalu di sini ada jenis-jenis dari bintang jasa dan bintang Yuda. Di sini ada jenis-jenis dari bintang Mahaputra. Lalu di sini ada jenis-jenis dari bintang Republik Indonesia. Selanjutnya, di sini ada beberapa mahakarya, jana utama, karya bakti, dan lainnya. Di sini ada bintang Kartika, bintang Jalasena, bintang Swabhuwana, dan bintang Bayangkara. Dan ini ada banyak macam dari STL. Sengaja dong, jangan. Satu.
Tapi masih satu frame nggak apa-apa, Meng? Bisa. Selanjutnya, saya akan menunjukkan foto tokoh-tokoh TNI beserta pangkat, jabatan, tempat tanggal lahir, serta agama mereka. Selanjutnya, kita akan menelusuri ruang pasar Sudirman. Dari sini, kita lihat TNI. Salah satu kaca jendela dari gedung Bank Internatio yang berlokasi di Jembatan Merah, Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Selanjutnya di sini ada miniatur pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Bisa dilihat di sini, pada bulan Oktober 1945, Tentara Serikat Inggris mendarat di Surabaya. Mereka berjanji tidak akan mencampuri urusan dalam negeri Republik Indonesia. Karena Inggris tidak menepati janjinya, timbullah insiden bersenjata yang meningkat menjadi pertempuran. Dalam salah satu insidennya, Brigadir Jenderal Malabi tertembak mati. Panglima Tentara Serikat untuk Jawa Timur, Mayor Jenderal Mansur, mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya termasuk para pejabatnya mengerahkan senjata masing-masing di Batavia Walk sebelum pukul 6 tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya. Pada tanggal 10 November 1945, Inggris mengerahkan segala kekuatan di darat, laut, maupun udara. Diorama ini menggambarkan salah satu pertempuran di Surabaya yang terjadi di sekitar Jembatan Merah dan melukis perlawanan rakyat Surabaya yang demikian hebatnya sehingga pertempuran Surabaya itu terkenal di seluruh dunia. Di sini ada miniatur tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober 1945. Setelah berusia 1,5 bulan, pemerintah rakyat Indonesia merasakan sangat diperlukan satu tentara nasional sebagai aparat kekuasaan karena pasukan-pasukan serikat telah begitu jauh meronggong kedaulatan RI pada tanggal 5 Oktober 1945. Presiden menyatakan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat disingkat menjadi TKR. Mulai saat itu, di mana-mana dibentuk TKR sebagai digambarkan dalam diorama ini. Lalu, setelah masa parlementer, ada masa Orde Lama, sekitar tahun 1959 hingga 1966. Pada masa ini, yang pertama adanya terjadinya penyatuan organisasi angkatan dan kepolisian berupa Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diintegrasikan ke dalam satu wadah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau biasa kita sebut ABRI. Lalu yang kedua, adanya operasi keamanan dalam negeri berupa mengatasi pemberontakan Permesta dan DI atau TNI. Lalu selanjutnya yang ketiga, adanya tugas internasional
berupa pengiriman pasukan kontingen Garuda II ke Kongo pada tahun 1960 sampai dengan 1961 yang diemban ABRI pada masa ini. Lalu yang terakhir adalah perkembangan persenjataan yang dipakai oleh TNI Angkatan Darat seperti yang dilihat di sini. Lalu ada Angkatan Laut dan juga Angkatan Udara. Selanjutnya, ada miniatur Angkatan Polisi atau Angkatan Muda Polisi Bergerak. Pada awal Perang Kemerdekaan, Keisatsutai, pasukan polisi dan Tokubetsu Keisatsutai atau pasukan istimewa, yaitu bentukan tentara pendudukan Jepang, merupakan satu-satunya kesatuan bersenjata yang tidak dilucuti oleh Jepang, anggota Nekas Keisatsutai dan Tokubetsu Keisatsutai, yang dipelopori oleh angkatan mudanya. Menyatakan berdiri di belakang pemerintah RI dan bersama-sama BKR serta rakyat mulai merebut senjata dan objek-objek vital dari tangan Jepang, seperti yang telah terjadi di Jakarta, Sukabumi, Magelang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, dan lain-lain. Penyerbuan gedung Ken Petai di Surabaya oleh Keisatsutai bersama rakyat Surabaya menggambarkan semangat Angkatan Muda Polisi pada waktu itu, sebagaimana digambarkan dalam diorama ini. Selanjutnya, ada miniatur Angkatan Pemuda Polisi Bergerak. Pada awal Perang Kemerdekaan, Keisatsutai, pasukan polisi dan Tokubetsu Keisatsutai atau pasukan istimewa bentukan tentara pemuda penduduk Jepang merupakan satu-satunya kesatuan bersenjata yang tidak dilucuti oleh Jepang. Anggota Nekas Selanjutnya, di sini ada miniatur Kongres Pemuda seluruh Indonesia yang dilaksanakan di Gedung Balai Matraman, Jakarta. Badan-badan perjuangan keputusan pemerintah untuk tidak membentuk tentara nasional tidak memuaskan sekelompok pemuda. Mereka tidak memasuki PKR melainkan membentuk badan-badan perjuangan. Diorama ini menggambarkan Kongres Pemuda yang dihadiri oleh 23 badan-badan perjuangan di seluruh Indonesia pada tanggal 10-11 November tahun 1945 di Balai Mataram, Yogyakarta. Setelah masa revolusi, selanjutnya ada masa parlementer tahun 1949 sampai 1959. Lalu ada perkembangan organisasi angkatan bersenjata. Ini merupakan contoh konferensi meja bundar atau KMB pada tanggal 23 Desember 1949 yang menyatakan bahwa Indonesia terbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Selanjutnya, ada operasi keamanan dalam negeri. Dalam periode ini, ABRI atau TNI melaksanakan tugas-tugas dan keamanan dalam negeri untuk mengatasi konflik dan pemberontakan yang terjadi. Selanjutnya ada tugas internasional. ABRI atau TNI mengirimkan pasukan kontingen Garuda atau Konga 1 ke Mesir pada tanggal 8 Januari sampai dengan 29 September 1957. Dan yang terakhir, ada persenjataan. Angkatan Darat didukung persenjataan, yakni pistol, roket, mortir, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya di depan saya ini ada miniatur dari gambaran dilaksanakannya rapat pembentukan persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 22 Agustus 1945. Lalu hasil dari rapat ini diumumkan dalam pidato Presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 Agustus 1945. Teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai masa revolusi pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Yang pertama ada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Di sini ada contoh pada saat Soekarno membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pengangsaan nomor 56 Jakarta. Lalu selanjutnya di sini ada gambaran pada saat TNI sedang memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, selanjutnya ada gambaran pada saat pertempuran awal kemerdekaan seperti Perang Surabaya, Perang Ambarawa, dan Perang Bandung. Lalu setelah itu ada persenjataan. Pada masa Perang Kemerdekaan, para pejuang menggunakan senjata tradisional, antara lain seperti keris, mata tombak, pedang, dan lain-lain.
Nah, teman-teman, setelah tadi kita mengetahui tentang masa revolusi pada tahun 1945 sampai dengan 1949, selanjutnya kita akan melihat miniatur proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Presiden Soekarno pada tahun 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tepat pukul 10.30 waktu Jawa pada zaman datang atau pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertepatan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 atau yang sekarang dinamakan Jalan Proklamasi, IR Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian diteruskan dengan pengerekan bendera merah putih dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadir dalam upacara proklamasi kemerdekaan itu antara lain sebagian dari para anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, Wali Kota Jakarta, para pemuda, dan rakyat Jakarta. Setelah memasuki bangunan Museum Satria Mandala ini, kita lanjut ke bagian belakang di mana terdapat Taman Soekarno. Dan di taman ini terdapat banyak tank dan juga taman-taman yang cantik banget. Dan kita akan lihat yuk sejarah dari tank-tank tersebut. Selanjutnya ada tank Panhard Type 514. Dan kendaraan ini merupakan kendaraan lapis baja ringan buatan Perancis yang dikembangkan pada tahun 1950. Kendaraan ini digunakan oleh militer Perancis serta beberapa negara lain dalam operasi militer skala kecil. Lalu di tank yang kedua adalah tank Stuart M3A1. Nah, ini merupakan tank dari negara asal Amerika Serikat yang merupakan salah satu tank yang dipakai saat perang. Nah, sebenarnya ini ada sejarah pertamanya. Di 1949, tank ini diterima oleh pemerintah Belanda. Lalu di 1950 menumpas pemberontakan di RMS Timbangutu. Di 1952, tank ini tuh sebagai senjata menumpas gerombolan DI atau TI di daerah Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan sampai tahun 1965. Lalu di 1958, penumpas VRDI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi Utara. Lalu 1973, penumpas G-30 PKI. Lalu di 1976 diabadikan di Museum Satria Mandala. Nah, di persenjataannya ini ada satu pucuk meriam kaliber, satu pucuk mitrailleur, satu pucuk mitrailleur 30 penangkis serangan udara, lalu satu pucuk pistol mitrailleur yang dipasang di belakang pengemudi sebelah kiri. Nah, selanjutnya ada truk 3/4 ton berlapis baja. Truk ini adalah jenis kendaraan komersial yang memiliki kapasitas angkut sekitar 750 kg. Truk ini bertujuan untuk meningkatkan daya tahan terhadap beban berat dan kondisi jalan yang kasar. Truk ini sering digunakan dalam pengangkutan barang seperti material konstruksi, logistik, dan distribusi barang dalam jumlah menengah. Truk ini biasa mengangkut kurang lebih 20 orang. Jadi di sini ada namanya Humber One Spot Cart, adalah kendaraan lapis baja ringan yang digunakan oleh Angkatan Darat Inggris selama Perang Dunia Kedua. Dikenal karena kemampuannya sebagai kendaraan pengintai dan mempunyai mobilitas cepat dan perlindungan bagi pasukan yang beroperasi di medan perang. Kendaraan ini dilapisi baja untuk perlindungan dari tembakan senjata ringan serta dilengkapi dengan senapan mesin untuk pertahanan diri. Dan selanjutnya ada Katak K61, dan tank ini berasal dari Rusia yang digunakan untuk memperkuat Korps Marinir, dan pada tahun 1962 sampai 1963 tank ini dioperasikan untuk operasi Trikora dan juga operasi Dwikora yang mengumpas gerombolan DI-TI Kahar Bucakan di Sulawesi Selatan. Selanjutnya juga mengumpas pemberontakan G30 SPKI serta operasi Seroja di Timur Timur. Dan akhirnya diabadikan dalam Museum Satria Mandala. Selanjutnya, ini merupakan tank ke-6, yaitu nama tanknya itu tank amfibi PT-76. Negara asalnya sama seperti tank sebelumnya yang dijelaskan Mary, yaitu Rusia. Nah, di tank ini mempunyai beberapa negara.
Di tahun 1962 memperkuat Korps Marinir, lalu di tahun 1962 sampai 1993 juga merupakan operasi Trikora, lalu di 1964 operasi Trikora, di 1965 memungkus pemberontakan G30 SPKI, lalu di 1975 sampai 1979 operasi Soldier di Timur. Nah, lalu di 1979 tank ini sudah tidak digunakan lagi untuk apapun, lalu diabadikan di Museum Satria Mandala. Nah, selanjutnya di sini ada Kansam of BTR-50P. Asal negaranya yaitu dari Rusia. Sejarahnya itu tahun 1962 memperkuat Korps Marinir 1962 sampai 1963, yaitu Operasi Trikora, 1964 Operasi Dwi Kora, dan memperumas gerombolan DI atau TII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Terus 1965 menumas pemberontakan G30 SPKI. 1975 sampai 1979 Operasi Seroja di Timur. 1979 diabadikan di Museum Satria Mandala. Selanjutnya ada tank yang ke-8 yang bernama Panzer BTR 152B dan tank yang ke-9 yang bernama Bintang atau BRTM. Kedua tank ini sama-sama berasal dari Rusia dan sama-sama memperkuat pemberontakan G30 SPKI di Sulawesi Selatan. Kita saat ini berada di Taman Argantara. Nah, di sini ada helikopter bernama Chureng, negara asal dari Jepang dan buatan pabrik dari Nippon Hikoki KK, dibuat tahun 1933 dengan kekuatan 350 tenaga kuda, jenis pesawat yaitu pesawat latih lanjut, panjang badan 8 meter, panjang sayap 11 meter, tinggi terbang maksimum 400 meter, kemampuan terbang 708 km, cepat jelajah 157 km per jam, awak pesawat 2 orang, sumbangan TNI Angkatan Udara. Di sini ada pesawat ini unik sejarah pada tahun 1945 sampai 1948 dipergunakan oleh TNI Angkatan Laut sebagai pesawat latih unik kayak pengangkut bom, memotretkan udara dan alat terapi. Pada tahun 1947, melakukan operasi pengeboman terhadap daerah pendudukan Belanda di kota Salatiga, Ambarawa, dan Semarang. Pada tahun 1948, operasi menumpas pemberontakan PKI tahun Selanjutnya ini ada helikopter Nippon Soren, pabrik asal negara Nakajima, Jepang, jenis pesawat buru buatan tahun 1938, motor radial Hitachi pendingin, kekuatan 450 daya kuda, cepat maksimum 275 km per jam, cepat jelajah 220 km per jam, panjang sayap 11,64 meter, panjang badan 7,60 meter. Sejarah helikopter ini adalah 8 November 1945 diterbangkan dari Pangkalan Udara Cirebon dan Himalaya ke Pangkalan Udara Manado itu diterbangkan oleh penerbang Selanjutnya di sini ada helikopter P-51 Mustang, negara asal Amerika Serikat buatan pabrik Cavalier Aircraft Corporation, jenis pemburu berat 7.000 kg, panjang badan 9,81 meter, panjang sayap 11,28 meter, tinggi terbang maksimum 7.720 meter,
Kemampuan terbang 3.105 km, cepat jelajah 735 km per jam, persenjataan Boeing Caliber 12,7, ponsel, roket, bom, kalau pesawat satu orang mengembangkan bensin angkatan udara sejarah. Atau instalasi penerbangan darat dan jabatan untuk aplikasi penerbangan darat.